Halo guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Nah, pada konten kali ini kita akan mereview sebuah laptop gaming kelas entry level dari HP yang udah pakai AMD Ryzen 5 8000 series, yang udah support NPU dan pakai RTX 3050 dengan VRAM 6 GB dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, nama laptopnya adalah Virtus 15 dengan kode RB3704AS. Tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, kita langsung aja bahas dari speknya dulu. Laptop ini pakai AMD Ryzen 5 8645HS. Nah, bagi yang belum tahu, HS itu adalah singkatan dari High Performance Slim, yaitu seri CPU dari AMD yang ukurannya kecil, irit daya, tapi tetap kenceng. Ya, bisa dibilang kayak gabungan gitulah antara seri U sama seri H. Di core TDP-nya 45 watt, 6 core 12 thread, dan udah support NPU up to 16 TOPS. Jadi udah bisa nih ngedian tugas komputasi AI yang ringan-ringan. AMD Radeonnya sendiri menggunakan VRAM 512 MB yang diambil dari kapasitas RAM, dan untuk distrik GPU-nya menggunakan RTX 3050 dengan VRAM yang sudah 6 GB, GDDR6, support resizable bar, dengan TGP yang cukup kecil untuk sebuah laptop gaming, yaitu di angka 50 watt. RAM-nya berkapasitas 16 GB, single channel, udah DDR5 dengan speed yang kenceng banget, yaitu 5600 MHz. Dan masih ada satu slot kosong lagi. Ya, jadi gampang lah buat di-upgrade. SSD-nya berkapasitas 512 GB, NVMe PCIe Gen 4 dengan speed rate 6200 dan write 3900 MB per second. Speed SSD-nya udah kenceng banget ini. Untuk connectivity-nya di sini menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.4. Bodinya berwarna mica silver, pakai material polikarbonat dengan bobot 2,29 kg. Nah, di bagian belakang nih ada lubang exhaust yang bentuknya memanjang, terus tulisan Vicus di bagian engsel sama logo V di tengah. Nah, desain laptop ini tuh simpel banget, kayak bukan laptop gaming gitu rasanya. Jadi enak nih kalau dibawa ke kafe atau ke kampus gitu, jadi nggak kelihatan norak. Layarnya berukuran 15,6 inch, 82,23% screen to body ratio, berpanel IPS dengan resolusi Full HD, refresh rate-nya 144 Hz, kecerahannya di 300 nits, dan color gambutnya menurut klaim HP di angka 62,5% sRGB. Atas gini udah cukup ya untuk gaming, tapi sayangnya masih kurang untuk kebutuhan konten kreatif. Nah, Excel sendiri kadang bisa dibuka pakai satu tangan, kadang nggak. Terus sayangnya juga belum bisa dibuka sampai 180 derajat. Dan sayangnya kerasa agak kurang sulit juga. Tapi layarnya udah anti glare nih, jadi enak buat dilihat karena ada paturan-paturan cahayaannya gitu. Oke, ini adalah hasil perekaman dari webcam dan mikrofon Victus 15. Resolusi kameranya 720p 30 fps. Nah, di sini kami rekamannya di kondisi pencahayaan yang seadanya ya di dalam ruangan ini, dan bisa kalian lihat sendiri hasilnya gimana. Menurutku hasil perekamannya ini udah lumayan lah ya, terutama buat meeting online atau kelas online gitu, udah lumayan lah, udah cukup. Nah, terus sayangnya di kameranya belum ada privacy shutter, tapi karena laptop ini udah ada NPU, jadi udah support Windows Studio Effect. Jadi udah ada beberapa fitur kayak background blur, terus auto framing, yang fungsinya buat nge-tracking kayak gini. Ya. Terus untuk mikrofonnya sendiri juga itu udah ada noise reduction. Dan sebenarnya nih ya, dari tadi selama rekaman itu aku nge-play suara noise di HP ku. Volumenya full ya. Dan ku taruh di sebelah laptopnya. Dan bisa kalian dengar sendiri ya hasilnya gimana. Clear banget. Suara noise-nya nggak ada kedengaran sama sekali. Dan kita coba bandingin ya sama mikrofon di HP. Ini adalah hasil perekaman dari mikrofon HP. Dan ini adalah hasil perekaman dari mikrofon Victus 15. Gimana? Menurutku sih overall untuk kamera sama mikrofonnya udah lumayan lah ya. Udah oke. Laptop ini pakai stereo speaker HP Audio Boost yang terletak di bagian sisi kiri dan kanan bawah laptop. Untuk kualitas audionya sendiri udah cukup bagus ya. Ya, standar lah.
Di sisi kiri ada DC in, USB 3.2 Gen 1, audio combo jack 3,5 mm. Lalu di sisi kanan ada HDMI 2.1, USB 3.2, RJ45 dan USB Type-C 3.2 Gen 1 yang udah support charging dan DisplayPort 1.4. Ukuran touchpad laptop ini cukup besar yang posisinya agak ke kiri dari bodi laptop dan feel-nya enak banget karena touchpadnya di sini halus. Keyboardnya di sini sudah full size, dilengkapi backlit warna putih dengan satu tingkat kecerahan aja dan terdapat shortcut untuk masuk ke software Omen Gaming Hub, kalkulator sama Windows Copilot. Tapi sangat disayangkan tombol arrow key-nya di sini kecil dan tombol powernya nyatu sama keyboard yang posisinya pun juga aneh. Posisinya itu bukan terletak di pojok kanan atas tapi agak ke kiri. Jadi kalau orang awam megang laptop ini pasti bingung kayak, oh ini tombol powernya mana nih? Nah terus untuk feel keyboardnya sendiri juga menurut saya jujur aja agak kurang nyaman. Apalagi kalau dipakai buat main game kompetitif karena ukuran tombolnya terlalu kecil. Tapi ya ini tergantung sih ya, karena kan tiap orang punya ukuran tangan yang berbeda-beda. Tapi kalau cuma dipakai untuk ngetik-ngetik di Word doang, ini udah enak banget sih. Laptop ini menggunakan dual fan yang posisinya bersebelahan dan arah pembuangannya ke belakang. Nah, di software Omen Gaming Hub tampilannya itu seperti ini. Ada 3 mode performa, yaitu Eco, Quiet, dan Default. Dan ada 2 mode kecepatan kipas, yaitu Auto dan Max. Pada skenario pengetesan benchmark kali ini, kami menggunakan default setting, fan-nya kecepatan maksimal, RAM masih single channel, dan di ruangan yang ber-AC. Dan untuk hasilnya bisa dilihat sebagai berikut. Pada Cinebench R23 mendapatkan poin 9400-an di multi-core dan 1100-an di single core. Dengan suhu yang kami cek di Omen Gaming Hub hanya di angka 27 derajat. Di PC Mark 10 dapat poin 6616 dengan suhu kisaran 30 derajat. Di Firestrike dapat poin 10479 dengan suhu tertinggi hanya di 50-an derajat. Di TimeSpy dapat poin 4833 dengan suhu tertingginya masih sama yaitu di 50-an derajat. Wow, mantap banget ya. Skornya udah tinggi plus suhunya adem banget lagi. Sebagai perbandingan, laptop gaming biasanya kalau di tes benchmark suhunya bisa nyentuh di angka 90-an derajat. Lanjut ke pengujian aplikasi Productivity. Untuk skenario-nya di sini masih sama ya. Di Adobe Premiere Pro CC, rendering video 4K 60 berdurasi 1 menit. Videonya mentahan ya belum diedit sama sekali. Dengan kuda, selesai dalam waktu 30 detik. Sementara video Full HD 60 selesai hanya dalam waktu 8 detik. Di DaVinci Resolve, dengan skenario yang sama, di video 4K selesai dalam waktu 23 detik, sementara video Full HD hanya memakan waktu 5 detik. Di CapCut, masih dengan skenario yang sama, render video 4K selesai dalam waktu 55 detik, sementara video Full HD hanya dalam waktu 17 detik. Lalu di Blender 3D dengan scene BMW, di CPU render selesai dalam waktu 3 menit 36 detik dengan kuda 1 menit, sementara di render optics selesai hanya dalam waktu 33 detik saja. Wow, ini sih udah termasuk kencang ya. Lanjut ke pengujian gaming, dan untuk skenario-nya di sini masih sama ya, dan untuk hasilnya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk suhu permukaan keyboard pas main Ghost of Tsushima selama 30 menit di area WASD 28 derajat, sementara di area tombol power 35 derajat.
Seperti yang udah kita lihat tadi, performa laptop ini untuk gaming itu udah bagus banget. Bagiku 30-40 fps itu udah lumayan playable lah. Apalagi tadi kan kebanyakan di set di rata kanan. Jadi kalau mau performanya lebih maksimal, RAM-nya sebenarnya ditambah jadi dual channel atau enggak, resetnya diturunin aja ke medium atau enggak ke low aja. Dan lebih enak mainnya. Untuk pengujian AI, kami di sini menggunakan aplikasi Amuse yang ngandelin GPU. Dan untuk generate satu image itu hanya butuh waktu 4,7 detik. Dan ini udah terlalu kencang ya. Baterai laptop ini berkapasitas 52,5 Wh. Kapasitasnya tergolong cukup kecil ya. Tapi pas kami tes menggunakan video playback YouTube resolusi Full HD di mode default, fan auto, brightness 50% dan volume di 25% dapat bertahan di angka 6 jam 40 menit. Wow, walaupun kapasitas baterainya kecil tapi ternyata irit loh ya. Sebagai perbandingan, laptop gaming itu biasanya cuma bisa bertahan di angka 2-3 jaman aja. Ya mentok-mentok 4 jam lah. Adapternya sendiri berkapasitas 120 watt dengan waktu pengisian dari 5% ke 100% makan waktu 2 jam. Ya ini termasuk standar lah. Laptop ini dibanderol dengan harga 11-12 jutaan, tergantung toko sama promo ya. Kalau saya sendiri dapatnya di harga 12,2 juta. Nah di paket pembeliannya dapat Windows 11 COM, Office Home Student 2021 sama tas kayak gini. Garansinya 2 tahun plus accidental damage protection. Ada beberapa minus di laptop ini yang perlu kalian perhatikan. Pertama, layarnya belum 100% sRGB. Jadi kurang cocok untuk pekerjaan profesional yang butuh akurasi warna kayak editor atau desainer. Kalaupun mau dipakai buat ngedesain, saran dari saya mending pakai monitor eksternal. Tapi kalau cuma untuk belajar, bukan yang profesional, ini dah lebih dari cukup sih. Slot SSD-nya cuma 1, jumlah portnya sedikit, sama belum ada slot SD card. Lalu masalah engselnya. Jadi pas layar laptop ini dibuka tutup, kerasa bahwa engselnya itu kurang solid. Apalagi pas ditutup, selalu ada bunyi tek gitu. Jadi harus extra hati-hati pakai laptop ini. Terus TGP-nya yang cuma 50 watt. Mungkin di beberapa tugas berat ini terasa kurang ya, apalagi buat profesional. Tapi kalau cuma untuk belajar ngedit sembari gaming tipis-tipis, ini udah lebih dari cukup. Bisa kita lihat tadi ya, render video 4K sama main game AAA itu masih kuat, bahkan di settingan high sekalipun. Dan yang terakhir, battery drain. Jadi nggak tahu kenapa, pas laptop ini kita pakai buat main game berat, baterainya itu kadang berkurang, padahal aku udah main sambil dicolok loh. Aku sih belum nemu pasti ya penyebabnya apa, cuman menurut perkiraanku itu ada beberapa faktor. Mulai dari faktor listriknya yang kurang stabil, adaptornya yang dirasa terlalu kecil kapasitasnya, atau bahkan softwarenya yang bermasalah. Kemungkinan sih ada di adaptornya ya, karena kan kapasitas adaptornya cuma 120 watt. Tapi tenang aja, ini tuh cuma terjadi kalau gamenya kalian setting di rata kanan. Dan baterainya pun mentok-mentok berkurang 98 atau enggak ke 96% doang. Ntar setelah beberapa menit dia bakal naik lagi ke 100%. Jadi ya masih aman lah. Nah, untuk poin menarik dari laptop ini, prosesornya udah pakai AMD seri terbaru yaitu Ryzen 5 8645HS yang bahkan udah ada NPU-nya. Tapi sayangnya NPU-nya kerasa cuma gaming doang karena belum support Windows Copilot Plus dan belum banyak aplikasi yang support NPU. Tapi untuk performa CPU-nya udah mantap banget sih ini. VRAM RTX-nya udah 6GB, RAM-nya udah pakai DDR5, speed-nya pun kenceng di angka 5600 MT/s dan masih bisa di-upgrade. SSD-nya udah pakai Gen 4 dengan speed yang udah kenceng banget. Terus daya tahan baterainya pun udah oke banget untuk laptop gaming. Kalau dipakai buat keseharian, ya cukup lah kira-kira untuk 5-6 jam. Dan suhunya pun adem banget. Bahkan selama kami pakai laptop ini untuk kerja dan main game berat, suhunya itu nggak pernah nyentuh di angka 100 derajat. Bahkan 90 derajat pun hampir nggak pernah. Kesimpulan, laptop ini cocok untuk orang yang lagi nyari laptop all-rounder yang enak dibawa kemana-mana, kuat kerja berat maupun gaming, tapi tetap irit baterai. Laptop ini sebenarnya underrated, banyak yang remehin karena TGP-nya yang kecil. Padahal sebenarnya performanya masih oke banget ya. Dan ini pas banget buat siswa atau mahasiswa yang pengen laptop buat belajar, entah itu belajar ngedit, ngedesain atau modding, tapi sambil gaming tipis-tipis. Segitu aja dulu tuh video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel ini kalau kalian suka konten seperti ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.